Seperti biasa cuy, Mimin kali ini bakal ngebahas anime rekomendasi dari kalian yang berjudul War God System. Donghua kali ini menceritakan seorang remaja biasa yang bernama Anlin. Dia bertemu dengan seorang praktisi yang kuat dan memberinya sistem War God dan mengirim ke dunia spiritual untuk berlatih. Ketika dia pertama kali tiba di dunia spiritual, Anlin yang memiliki kemampuan biasa aja diejek dan dibully setengah mati. Anlin pun dengan penuh semangat berlatih dan meningkatkan kemampuannya dengan bantuan sistem. Dia pun membentuk tim berisi teman-teman dekatnya dan bersiap untuk menaklukkan serangan balasan. Nah, kalau kalian udah penasaran seperti apa cerita intinya cuy, langsung saja seperti biasa, pasang dulu headset kalian, lupakan kedangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan di rumah. Anlin merayakan pesta ulang tahun ke-18-nya seorang diri. Tiba-tiba listrik padam dan sesosok bayangan berdiri di depan pintu. Anlin bergegas mengambil kertas mantra pengusir setan. Ia menggunakan kemampuan mata batinnya. Ia berniat menghubungi bantuan. Tetapi pintunya tiba-tiba terbuka dan seorang pria tua muncul. Membawanya ke suatu tempat yang merupakan penghubung antara dunia fana dan dunia spiritual. Pria itu mengatakan dirinya akan mengirim Anlin ke dunia spiritual untuk berlatih. Ia mengaktifkan War God System dan memberikan surat rekomendasi kepada Anlin untuk pergi ke sekolah seni terbaik di Jiuzhou. Setelah pria itu pergi, Anlin mendadak bersemangat dan tidak sabar menuju dunia spiritual. Peri sistem kemudian muncul, memberitahu keberadaan seseorang ras manusia yang terjebak di saluran transmisi ruang. Anlin kemudian menyelamatkan manusia tersebut dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Su Xiaolan. Saat mereka berjalan melewati gerbang, Su Xiaolan memberitahu tentang sekolah tersebut yang merupakan tempat suci pertama untuk berlatih di dunia spiritual. Ia menjelaskan seluruh sekolah seni merupakan satu daratan melayang di atas langit yang memiliki luas 40.000 km kubik. Anlin terkejut saat melihat seseorang terbang di atasnya. Su Xiaolan memberitahu jika telah mencapai batasan menyerap spiritual, mereka akan bisa terbang menaiki pedang. Ketika beberapa murid perempuan melesat di samping mereka, Anlin menjelaskan para gadis itu bergerak dengan seni menaiki angin. Jika telah memasuki batasan tubuh Dao, mereka juga akan bisa menggunakannya. Keduanya kemudian berkumpul bersama para murid lain untuk mengikuti tes penentuan kelas, di mana mereka diharuskan mengusap cermin yang akan menampilkan nilai. Su Xiaolan memberitahu 10.000 murid akan dibagi ke dalam 100 tingkatan kelas. Anlin merasa akan sangat sulit untuk bisa berada di kelas yang sama dengan Xiaolan. Namun Su Xiaolan menyatakan bahwa mereka pasti akan satu kelas. Murid pertama bernama Wei Ji ditempatkan di kelas 1 tingkat 9 yang mengejutkan semua orang. Kemudian murid berikutnya bernama Xuan Yuan Cheng maju, menyerahkan surat rekomendasi dewa. Su Xiaolan memberitahu orang yang mendapatkan surat tersebut adalah jenius yang sesungguhnya. Setelah Xuan Yuan, Su Xiaolan maju dan ditempatkan di kelas 1 tingkat 9. Saat Anlin maju, ia tidak yakin akan bisa mencapai tingkat 9 mengingat selama ini dirinya tidak pernah berlatih. Ia mengeluarkan surat rekomendasi dan semua orang terkejut ketika mengetahui Lo Daojun lah yang memberikan surat itu. Salah satu guru bernama Meng Yuan mengungkapkan bahwa dirinya melihat sebuah keajaiban yang diciptakan Anlin. Semua murid mendadak heboh dan menyerukan nama Anlin. Dengan percaya diri, Anlin menyentuh batu dewa.
Namun semua orang kecewa ketika mengetahui dia ditempatkan di tingkat 0 kelas 1. Para murid kesal dan menyebut Anlin menggunakan orang dalam untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Lu Daojun. Salah seorang murid yang menentang hasil itu menantang Anlin bertarung. Namun, mengetahui bahwa Anlin tidak pernah berlatih, Susiolan membawanya kabur menuju asrama. Malam harinya, Anlin selesai berlatih dan berhasil naik ke tingkat 3. Ia berniat menemui Susiolan. Namun tiba-tiba, seseorang menyerangnya. Anlin menyadari serangan yang diterjangkannya ke arahnya. Serta mengetahui bahwa orang yang menyerangnya itu adalah Liu Daobao. Liu Daobao ini bertanya sejak kapan Anlin mencapai tingkat 3. Anlin memberitahu dirinya ini adalah orang yang jenius. Dalam 2 hari lagi, pasti ia sudah mencapai batasan menyerap spiritual. Ketika Liu Daobao mengeluarkan kertas jimat, peri sistem menyuruh Anlin menggunakan fisik surga dan neraka untuk menyerap energi jimat ke dalam C-nya. Namun Susiolan datang lebih dulu menyelamatkan Anlin. Ketika suara Liu Daobao terdengar dari arah lain, keduanya bingung dengan laki-laki yang sedang mereka hadapi. Laki-laki tersebut menyerang Anlin dan melarikan diri. Susiolan panik saat melihat Anlin kesakitan dan mengajaknya pergi ke rumah sakit. Tetapi Anlin ternyata hanya berpura-pura dan memberitahu bahwa dirinya ini hampir mencapai tingkat 4. Keesokan harinya di sekolah, para murid memperhatikan Anlin dengan tatapan tidak suka. Sejak rumor yang menyebutnya sebagai pengguna orang dalam tersebar, dirinya langsung menjadi musuh semua sekte yang ada di sekolah. Anlin menggunakan seni cermin dewa tingkat dasar untuk mendengar apa yang murid-murid tersebut bicarakan tentang dirinya. Ia kesal mengetahui Susiolan ikut menjadi bahan pembicaraan mereka. Di kelas meditasi, Anlin terkejut mengetahui guru yang akan mengajar mereka ini adalah sebuah pohon bernama Cangking. Ia terpesona ketika melihat murid perempuan bernama Sukian Yun yang baru saja masuk. Setelah semuanya berkumpul, Cangking menyapa mereka dan mengirim sebuah sinar agar para murid dapat mencapai kesadaran. Anlin terkejut mengetahui hanya itu yang diajarkan Cangking dalam kelas meditasi. Namun saat melihat para murid, ia memperhatikan mereka semua yang sedang berfokus bermeditasi. Di kelas berpedang, Anlin lagi-lagi dibuat kaget ketika mengetahui gurunya adalah sebuah pedang yang disebut Susiolan sebagai dewa bernama Ling Xiao. Anlin menanyakan wujud manusia Ling Xiao, mengingat dirinya akan kesulitan jika harus belajar hanya dari sebilah pedang. Ling Xiao menyapa para murid dan memberitahu bahwa dirinya sedang bertarung di Silongzhou, sehingga ia akan menyalurkan prinsip pedang darah besinya agar bisa mencapai kesadaran. Anlin memperhatikan para murid dan melihat semuanya masih sama seperti di kelas meditasi. Di kelas membuat obat, kali ini yang menjadi guru adalah bola api. Kemudian di kelas pandai besi yang menjadi guru adalah sebuah palu. Anlin merasa terselamatkan ketika melihat Yue Ying yang masuk sebagai guru di kelas dunia fana. Yue Ying memberikan ponsel keluaran terbaru kepada masing-masing murid yang telah terinstal berbagai macam aplikasi, serta menyuruh mereka bermain ponsel selama 1 jam. Anlin heran melihat para murid-murid lain yang malah sibuk belanja online, bermain game, dan menonton film. Di kelas numerologi, Anlin senang akhirnya mendengar penjelasan dari Ming Yuan yang membuatnya merasa seperti benar-benar belajar. Namun di akhir penjelasan, Ming Yuan meminta semua murid tidur dan mereka akan menganalisa mimpi di pertemuan berikutnya. Ketika Anlin terbangun, pelajaran telah berganti menjadi kelas sihir. Susiolan memberitahu Yue Ying berniat mengadakan latihan tanding sihir. Yue Ying memanggil Xuan Yuan Cheng maju ke depan dan menunjuk Anlin sebagai lawan.
Susiolan menjelaskan tentang perbedaan kekuatan Anlin dan Xuan Yuancheng yang sangat jauh. Ia menawarkan diri untuk menggantikan Anling menghadapi Xuan Yuancheng. Meski Yue Ying tidak mengizinkannya, Susiolan tetap nekat dan maju ke depan. Susiolan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Xuan Yuancheng. Yue Ying terkejut melihat batasan Tao yang dimiliki oleh Anlin, mengingat hal tersebut seharusnya hanya dimiliki oleh batasan menyerap spiritual. Xuan Yuancheng menjerat Anlin dengan formasi roh. Tetapi ia terkejut saat Anlin mampu menghancurkannya. Susiolan menyadari bahwa Anlin baru saja mencapai tingkat 4. Para murid yang lain bertanya-tanya bagaimana Anlin dapat naik ke tingkat 4 hanya dalam satu malam. Xuan Chen mengakui kekalahannya dan kembali ke tempat duduk. Setelah kelas dibubarkan, Xuan Yuancheng mendatangi Anlin dan Su Xiaolan. Ia mengatakan bahwa keduanya memiliki potensi yang besar. Anlin mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan Xuan Yuancheng dan memintanya memberikan 130 buah batu roh. Su Xiaolan ini menjelaskan bahwa batu roh ini adalah mata uang di dunia spiritual. Anlin baru meminta maaf menyadari dirinya tidak mengetahui hal itu. Xuan Yuancheng memberikan sebuah cincin seharga 5.000 batu roh dan mengetahui bahwa Anlin adalah seorang penggemar militer. Ia menanyakan tentang forum Tiezai Sao. Anlin langsung bersemangat dan terkejut saat mengetahui ID Xuan Yuancheng yang dikenalinya sebagai wakil webmaster. Xuan Yuancheng mengundang Anlin datang ke tempatnya lain waktu untuk menonton film perang bersama. Su Qianyun kemudian datang, mengungkapkan ketertarikannya dengan dunia fana. Anlin dengan senang hati menerima gadis itu sebagai teman. Di asrama, Anlin mengetes kekuatannya yang telah berhasil mencapai tingkat 7. Ia terkejut dan merasa sangat senang kemampuannya telah berkembang pesat. Anlin meminta peri sistem menunjukkan peta dan berita tentang pertarungan bebas. Ia diberitahu tentang pertarungan bebas di hutan Qiangfeng. Namun saat mengeceknya, Anlin kecewa mengetahui dengan kekuatannya saat ini ia berada di peringkat 29.653. Anlin meminta peri sistem membuka halaman tugas. Ia bertekad melakukan cara apapun meningkatkan kekuatannya. Para sistem memberitahu untuk naik ke tingkat berikutnya, Anlin harus mengalahkan lawan dengan tingkat 9. Karena Anlin telah mencapai tingkat 7, ia bisa mengaktifkan tugas jurus dan perlu memakan roh gunung untuk bisa mempelajari tingkat dewa pukulan penggetar gunung. Peri sistem menjelaskan, jika sudah menyelesaikan semua tugas itu, Anlin akan naik ke peringkat 4.653. Anlin berniat bertarung dengan Su Xiaolan dan meminta gadis itu sengaja mengalah. Di sekolah, Anlin mengungkapkan keinginannya untuk meminta bantuan Su Xiaolan. Melihat gadis itu yang memujinya, Anlin malah meminta Su Xiaolan untuk membantunya mencari roh gunung. Sepulang sekolah, Anlin pergi ke rumah Xuan Yuancheng. Ia berharap Xuan Yuancheng bersedia berpura-pura kalah darinya, sehingga dirinya bisa naik tingkat. Namun Xuan Yuancheng menolak dan menyarankan Anlin menggunakan cara jujur. Keesokan harinya di sekolah, Anlin berniat meminta bantuan Su Xiaolan untuk bertarung dan berpura-pura kalah darinya. Tetapi gadis itu menyalahnya lebih dulu, memberitahu tentang roh gunung yang akan dikirim pamannya dan akan tiba di dalam 2 hari. Ketika Su Xiaolan menanyakan bantuan yang ingin dimintanya, Anlin malah mengatakan bahwa dirinya ingin tahu peringkat orang-orang di pertarungan bebas untuk menyusun lawan-lawan kuat di sekolah.
Sepulang sekolah, Anlin pergi ke rumah Xuan Yuancheng. Ia menceritakan tentang dirinya yang masih tidak berani meminta bantuan ke Su Xiaolan. Xuan Yuancheng setuju membantunya dan akan memberitahu kelemahannya, sehingga Anlin dapat menyerang dan mengalahkannya. Namun Anlin menolak cara tersebut dan bertekad memberanikan diri untuk memberitahu Su Xiaolan. Di taman, Anlin menemui Su Xiaolan dan mengungkapkan bantuan yang ingin dimintanya. Anlin berniat menyerang Su Xiaolan. Tetapi saat melihat gadis itu, ia malah tidak tega dan secara tidak sengaja tangannya malah menyentuh bahu Su Xiaolan. Gadis itu kesal dan pergi begitu saja. Di rumahnya, Xuan Yuancheng mencoba menghibur Anlin yang menangis, menyesali kebodohannya atas apa yang terjadi. Malam harinya, saat Anlin berniat menemui Su Xiaolan untuk meminta maaf, perutnya mendadak sakit akibat roh gunung yang dimakannya. Peri sistem memberitahu setelah 13 hari sakit perut Anlin berakhir, dia akan berhasil mempelajari pukulan penggetar gunung. Namun Anlin panik mengingat pertarungan bebas yang akan diadakan 10 hari lagi. Sementara itu Su Xiaolan menunggu Anlin datang untuk meminta maaf. Namun beberapa hari berlalu, laki-laki itu malah tidak muncul. Di asrama, Xuan Yuancheng mendatangi Anlin, memberitahu tentang rumor yang beredar bahwa dia sengaja menghilang karena menghindari pertarungan bebas. Anlin menepi sel tersebut dan mencoba menjelaskan halangan tentang perut mulesnya. Xuan Yuancheng mengira Anlin kerasukan, sehingga membacakan mantra untuk mengusir roh jahat, yang malah membantu proses detoksifikasi roh gunung berjalan cepat. Di akademi, semua murid berkumpul untuk mengikuti pertarungan bebas. Su Xiaolan melihat Anlin yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Ia merasa menyadari laki-laki itu tidak kunjung mendekatinya untuk meminta maaf. Tanpa sepengetahuan Su Xiaolan, rupanya Anlin sedang berjuang mati-matian menahan sensasi melilit di perutnya. Seekor anjing bernama Dabai mendekati Anlin dan menggunakan kemampuannya untuk mengurangi rasa sakit yang ditahannya. Dabai memberitahu dirinya bisa mencium kekuatan besar yang berada di dalam tubuh Anlin. Dan dia ini adalah yang selama ini dicarinya. Tetua besar Yuha kemudian muncul, menjelaskan bahwa pertarungan bebas dimulai setelah semua murid memasuki hutan Qianfeng. Ia juga memberitahu jajaran guru yang menjadi juri, serta sistem penilaian pada pertarungan. Yuha memberitahu dirinya telah menyebarkan cahaya emas pelindung ke tubuh semua murid. Dan jika cahaya tersebut rusak, mereka akan dikirim keluar arena. Namun jika luka yang diterima terlalu parah, cahaya emas pelindung tidak dapat menahan sepenuhnya. Dabai yang berdiri di sebelah Anlin mengungkapkan tentang murid-murid lain yang membencinya, sehingga dia harus berusaha keras agar tidak terluka parah. Ia menyarankan Anlin tidak menyerang siapapun dan berjanji akan mencarinya begitu mereka memasuki hutan. Begitu semua murid tiba di hutan Qianfeng, Xuan Yuancheng langsung menyerang sebagian besar dari mereka. Di sisi lain, beberapa murid laki-laki yang mencoba menggoda Su Qianyun terkena serangan gadis itu dan dikirim keluar arena. Sementara itu, Liu Daobo mendadak ketakutan saat menyadari Anlin telah mencapai tingkat 7. Ia memohon agar tidak diserang. Namun ketika Anlin terus berjalan ke arahnya, Liu Dabai memutuskan menarik pedang dan menyatakan bahwa dirinya lebih baik kalah daripada menyerah. Anlin memotong pedang Liu Dabai dengan tangan kosong dan meminta tisu. Ia bingung saat melihat Anlin yang pergi begitu saja tanpa menyerangnya. Di semak-semak Anlin bersembunyi untuk buang air. Ia lega melihat waktu tersisa tinggal 5 menit lagi. Namun tiba-tiba beberapa murid menemukannya dan berniat menyerang Anlin untuk membalas dendam karena kedekatannya dengan si Xiaolan dan Su Qianyun. Anlin panik dan meminta mereka menunggu 5 menit lagi. Saat para murid sibuk berkelahi memperebutkan siapa yang akan menyerang lebih dulu,
Anlin berusaha keras menyelesaikan buang airnya dan berhasil menyelesaikan detoksifikasi menyiksa tersebut. Perisistem mengucapkan selamat kepada Anlin yang telah mempelajari ilmu tingkat dewa pukulan penggetar gunung. Para murid itu terkejut saat melihat Anlin keluar dari semak-semak. Tanpa menunggu lama, Anlin langsung melancarkan jurus yang baru saja dipelajarinya, mengirim murid-murid tersebut keluar arena. Liu Daobo mendatangi Anlin dan mengajaknya ke tempat persembunyian para murid lemah. Ia mengungkapkan tentang sikap baik Anlin yang tidak pernah menindas para murid lemah, dan ingin memintanya mengalahkan mereka secara cuma-cuma agar bisa keluar dari arena. Anlin dengan senang hati melakukannya dan langsung melancarkan pukulan lembut untuk mengalahkan mereka. Dengan semua murid yang keluar, Anlin berhasil naik ke peringkat 7.864 dalam sekejap. Namun tiba-tiba ia diserang oleh murid lain yang lebih kuat darinya dan diselamatkan oleh seorang gadis yang bernama Liu Qianhuan. Anlin bingung saat Liu Qianhuan mengajaknya bermain game. Mengetahui kekuatan gadis itu yang sangat mengerikan, ia memutuskan menerima ajakan tersebut. Namun Liu Qianhuan berubah pikiran dan mengajak Anlin bermain tebak-tebakan. Beberapa saat kemudian, keduanya menjadi lebih akrab. Dan ketika Liu Qianhuan menanyakan siapa yang lebih cantik antara Su Xiaolan dan si Qianyun, Anlin menjawab Su Qianyun. Liu Qianhuan menyebutkan Anlin playboy, mengingat Su Xiaolan adalah kekasihnya. Namun Anlin menepis hal tersebut dan menceritakan tentang insiden tidak sengaja ketika dirinya menyentuh bakpao Su Xiaolan. Dengan kemampuan tubuh pedang bawaannya, Liu Qianhuan bisa mengetahui bahwa Anlin memang tidak sengaja melakukan hal mesum itu. Di pertanyaan terakhir, Liu Qianhuan meminta Anlin memilih menjadi manusia biasa tapi bahagia atau menjadi dewa yang dihormati namun kesepian. Anlin teringat tentang perayaan ulang tahunnya, pertemuannya dengan Su Xiaolan dan Xuan Yuancheng. Ia mengungkapkan dirinya ingin menjadi manusia yang dihormati dan seorang yang bisa membuat orang lain bahagia. Liu Qianhuan cukup puas dengan jawaban tersebut dan mengajak Anlin bermain game. Namun Anlin diingatkan oleh para perisistem dan mengajak gadis itu bermain game di puncak Heishi. Sementara itu, Su Xiaolan menggunakan kompasnya untuk mengetahui lokasi Anlin. Ia bertemu dengan Dabai dan diberitahu tentang kondisi sakit perut Anlin. Su Xiaolan menyadari bahwa alasan Anlin tidak mendekatinya bukan karena tidak ingin meminta maaf, namun karena laki-laki itu tidak ingin menyulitkannya. Di puncak Heishi, Anlin bertemu dengan seorang murid laki-laki bernama Chen Chen. Ketika Chen Chen pergi, ia menanyakan tentang laki-laki tersebut kepada Liu Qianhuan. Tapi Anlin bingung saat menyadari gadis itu tidak memiliki siapapun di sana. Beberapa saat kemudian, keduanya bermain game hingga larut malam. Liu Qianhuan mengungkapkan setelah tidak menjadi praktisioner, ia ingin membuka perusahaan game di dunia fana dan meminta Anlin menjadi manajer. Anlin dengan senang hati menerimanya dan akan menunggu Liu Qianhuan. Ketika Liu Qianhuan mengklaim bahwa semua yang diungkapkan Anlin saat mereka tiba di puncak Heishi adalah kebohongan, Anlin mencoba menjelaskan bahwa aura yang dilihat gadis itu adalah bagian dari latihannya. Ia mengakui bahwa dirinya diam-diam berlatih selama mereka bermain game untuk mengalahkan Liu Qianhuan. Gadis itu mengeluarkan senjatanya dan bersiap menghadapi Anlin. Liu Qianhuan menyatakan, meski apa yang telah dikatakan Anlin adalah kebohongan, ia merasa bahagia. Liu Qianhuan merenungkan niatnya yang menyerang Anlin. Namun tiba-tiba, jurus Dewa Teratai Tanah yang telah selesai dipelajari Anlin aktif dengan sendirinya, serta tanpa sengaja menyerang Liu Qianhuan. Gadis itu kesal dan mengarahkan pedang ke leher Anlin. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja menggunakan kekuatannya,
Dengan kemampuannya, Liu Qianhuan mengetahui bahwa Anlin tidak berbohong. Anlin menjelaskan apa yang terjadi dan menunjukkan roh gunung yang dimakannya. Ia ingin membuktikan pernyataan Anlin. Liu Qianhuan pun memakan roh gunung tersebut dan langsung mules. Anlin menggunakan jurus dewa teratai tanah untuk mengurangi rasa sakit di perut gadis itu. Setelah itu Anlin meninggalkan puncak Heishi dan diberitahu peri sistem tentang jumlah peserta yang tersisa di hutan Qianfeng. Ia senang mengetahui dirinya yang memiliki peluang 90% untuk masuk ke peringkat 50 besar. Namun tiba-tiba Anlin terkena serangan yang diterjangkan Wang Xuanzang. Ia bersembunyi di balik batu dan mendengar Wang Xuanzang menentang Chen Chen menghadapinya. Sementara itu, Su Xiaolan dan Dabai diserang oleh Wei Ji dan sekelompok murid perguruan. Wei Ji memperingatkan Su Xiaolan untuk menjauh dari Anlin jika ingin selamat. Namun Su Xiaolan menolak dan menyatakan bahwa Wei Ji hanya takut dikalahkan oleh Anlin. Saat Wei Ji hendak menghabisi Su Xiaolan, Anlin datang menyelamatkannya. Ia melindungi Dabai dan Su Xiaolan dari serangan Wang Xuanzang dengan perisai yang dikeluarkan dari bandu pemberian Liu Qianhuan. Setelah serangan berakhir, Anlin mengalahkan semua murid serta Wei Ji dengan pukulannya. Dan berhasil naik ke tingkat 9. Anlin menjelaskan tentang sakit perut yang dialaminya dan meminta maaf tentang insiden tempo hari kepada Su Xiaolan. Di atas langit, Wang Xuanzang mengancam akan menghancurkan hutan Qianfeng jika Chen Chen tidak segera keluar dari persembunyian. Namun Su Qianyun datang, menyerangnya lebih dulu. Xuan Yuancheng bergabung dan menangkap Wang Xuanzang dengan formasi roh Tai Chi-nya. Ketika Wang Xuanzang mencoba melepaskan diri, Su Qianyun melancarkan serangan untuk melemahkannya. Xuan Yuancheng meminta semua murid yang masih berada di hutan Qianfeng membantunya menciptakan formasi besar Yin Yang semesta. Ia menghubungkan kekuatan mereka ke formasi yang ia ciptakan. Anlin, Su Xiaolan, dan semua murid segera menyalurkan kekuatan masing-masing kepada Xuan Yuancheng. Namun ternyata Wang Xuanzang mampu meloloskan diri dan menghancurkan formasi tersebut. Ia mengalahkan Xuan Yuancheng dan Su Qianyun, lalu berniat menyerang Anlin. Chen Chen kemudian muncul, menyelamatkan mereka dan menghalau serangan tersebut. Chen Chen menanyakan tentang jurus yang telah dipelajari Anlin. Namun Anlin tidak memahami jurus yang dimaksudkan Chen Chen. Setelah Chen Chen menghilang, peri sistem memberitahu peserta yang tersisa saat ini hanya Wang Xuanzang. Ada pula Liu Qianhuan, Su Xiaolan, Anlin, dan Dabai. Dengan sedikitnya jumlah peserta, Anlin kecewa mengetahui peluangnya untuk memasuki peringkat 50 besar sangatlah kecil. Peri sistem memberitahu untuk bisa lolos Anlin harus mengalahkan Wang Xuanzang. Ia memanggil Wang Xuanzang untuk turun dan mengalahkan Su Xiaolan. Para murid yang berkumpul di luar arena kesal dengan hal yang dilakukan Anlin, mengingat Su Xiaolan masih dapat bertarung. Wang Xuanzang bisa merasakan aura Chen Chen yang tertinggal di tempat itu dan menanyakan keberadaannya. Anlin memberitahu bahwa Chen Chen baru saja pergi dan dirinya lah yang akan menggantikannya bertarung. Peri sistem memperingatkan pertarungan melawan Wang Xuanzang dapat mengancam nyawa. Ia menyarankan Anlin mempertimbangkannya kembali. Namun Anlin tetap maju dan bersiap menghadapi Wang Xuanzang. Saat Dabai berniat membantunya menahan Wang Xuanzang, Anlin mengirim anjing itu keluar arena dan memintanya untuk menunggu. Anlin melancarkan pukulan penggetar gunung ketika Wang Xuanzang mendekat. Peri sistem memberitahu bahwa Anlin baru saja mendapatkan paket pengalaman jurus jari penghancur surga. Anlin teringat dengan jurus yang digunakan Chen Chen sebelumnya. Saat ia menggunakan jurus tersebut, para murid di luar arena terkejut melihat layar yang tiba-tiba terputus.
Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di pertarungan dan dikejutkan dengan kemunculan Huang Xuanzan di luar arena. Setelah pertarungan berakhir, Anlin yang mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan pingsan selama 10 hari. Ia baru pulih ketika meminum pil sihir tingkat 2 yang diberikan Yuhua. Anlin mengetahui status sebelumnya sebagai pengguna orang dalam terkuat. Kini telah berganti menjadi murid terkuat dari seluruh sekte. 1 bulan kemudian, Yuhua mengumpulkan semua murid dan mengumumkan tentang segel menahan Zhen Yao di dunia fana yang dirusak oleh Raja Siluman. Ia mengutus Xuan Yuancheng, Su Xiaolan, dan Anlin untuk menangkap Raja Siluman yang berhasil kabur dan memulihkan menara. Wei Ji kesal mengetahui bahwa seharusnya dirinya lah yang menjalankan misi itu. Tetapi karena kekalahannya, ia harus menerima posisinya yang telah digantikan oleh Anlin. Yuhua menunjuk Anlin sebagai ketua tim dan mempersilahkannya mengatakan sesuatu kepada para murid lain. Anlin menangkap spanduk yang dilempar Dabai dan mengumumkan bahwa dirinya akan membuka just tip tanpa imbalan bagi para murid yang ingin membeli sesuatu dari dunia fana. Saat Liu Qianhuang datang, Wei Ji senang mengira gadis itu akan menyerang Anlin. Namun ternyata Liu Qianhuan mengumumkan tentang klub game online. Ia mengajak mereka semua untuk mabar. Keesokan harinya, para murid berkumpul di aula untuk mengumpulkan daftar belanjaan yang ingin dibeli. Beberapa murid yang lain juga datang untuk bergabung dengan klub game online Liu Qianhuan. Wei Ji yang memperhatikan dari kejauhan mengakui kekalahannya dari Anlin, namun bertekad akan membalasnya. Saat Wei Ji menangis, peri sistem memberitahu hal tersebut dan menghadiahi Anlin sebuah jurus. Anlin bingung merasa dirinya tidak menyakiti siapapun. Sementara itu Xuan Yuancheng memperhatikan Liu Qianhuan yang sedang mengobrol dengan Anlin dan melihat Su Xiaolan yang menatap keduanya dengan mengkesal. Liu Qianhuan memberikan sebuah cincin untuk Anlin sebagai bayaran atas peralatan gaming yang ingin dibelinya. Setelah gadis itu pergi, Ning Yuan mendatangi Anlin dan memberitahu tentang barang yang ingin dibelinya. Namun saat mengetahui barang tersebut, Anlin langsung kabur dan mengajak Su Xiaolan bergegas. Beberapa saat kemudian, Anlin, Su Xiaolan, dan Xuan Yuancheng bersiap untuk berangkat ke dunia fana. Dabai, Liu Qianhuan, dan Su Qianyun pergi untuk mengantar ketiganya. Dabai meminta Anlin berjanji untuk membuat kontrak dengannya setelah kembali dari misi tersebut. Su Xiaolan teringat pembicaraannya dengan Ming Yuan yang memberitahu pada misi tersebut Anlin akan mengalami malapetaka yang membuatnya berada dalam situasi hidup dan mati. Saat Xuan Yuancheng membuka portal, tiba-tiba saja Anlin ditarik dan terhisap masuk. Su Xiaolan melompat, berusaha menggapai Anlin mencoba menyadarkannya. Setelah Anlin tersadar, ia mendapati dirinya yang terjun terjatuh dan diberitahu oleh para sistem bahwa saat ini mereka berada di langit pinggir negeri Han Xiu. Anlin melindungi Su Xiaolan ketika mereka mendarat dan terhempas keras ke tanah. Tidak lama kemudian, Xuan Yuancheng datang, memeriksa tubuh Anlin dan merasa lega. Mengetahuinya tidak terluka sama sekali, ketiganya bingung ketika melihat setangkai bunga yang menangis tumbuh di atas kepala Anlin. Bunga itu mengklaim Anlin telah mengambil tubuhnya. Seorang gadis bernama Tiang Lingling kemudian muncul memperkenalkan dirinya sebagai anggota pelacak dari aliansi praktisioner. Ia menjemput ketiganya dan membawa mereka ke markas. Sesampainya di markas, Xuan Yuancheng mengagumi tempat tersebut dan berharap bisa mendekor kamarnya seperti itu. Anlin berkomentar bahwa pakaian yang dikenakan Xuan Yuancheng tidak cocok dengan dekorasi modern tersebut. Xuan Yuancheng menyatakan ia hanya perlu berganti kostum. Tianling melapor kepada Presiden Aliansi Praktisioner Negeri Han Xiu tentang kedatangan ketiga utusan. Anlin terkejut saat mengenali presiden itu adalah artis terkenal bernama Yuan. Yuan menjelaskan,
Tempat tersebut adalah markas pesawat luar angkasa yang terbebas di negeri Hansiu yang digunakan untuk mengirim pasukan elit ke berbagai medan perang. Di tempat itu, 8 orang ahli bela diri dengan batasan menyerap spiritual telah dikumpulkan untuk melaksanakan misi peperangan. Anlin menduga misi tersebut berhubungan dengan penangkapan Raja Siluman Laba-Laba bermata 100. Seorang pria bernama Tian Siguo memberitahu Raja Siluman sudah tertangkap beberapa hari lalu dan menara Zhen Yao juga telah dipulihkan. Sehingga misi yang akan mereka lakukan hari itu adalah membasmi aliran iblis. Anlin, Susiolan, dan Xuan Yuancheng terkejut saat diberitahu bahwa mereka akan dipulangkan ke dunia spiritual. Yuan menduga Meng Yuan sengaja mengirimi ketiganya untuk mendapatkan pengalaman. Ia meminta Anlin menyampaikan kepada aliansi langit untuk tidak ikut campur pada urusan dunia fana. Saat Susiolan mengajak Anlin dan Xuan Yuancheng pulang, alarm peringatan berbunyi, memberitahu kemunculan kesatria klan darah di garis depan 4 medan perang besar. Yuan terkejut saat menyadari klan darah dan aliran iblis telah bekerja sama. Anlin mengurungkan keputusannya untuk pulang dan menawarkan bantuan. Meski dirinya tidak tahu masalah yang terjadi antara dunia spiritual dan dunia fana, ia ingin melakukan sesuatu untuk kampung halamannya. Tian Siguo menolak dan menyuruh mereka segera kembali ke dunia spiritual. Xuan Yuancheng melindungi Anlin dan Su Xiaolan ketika Tian Siguo menyerang mereka. Ia mengajak Tian Siguo berduel dan jika dirinya menang, mereka harus mengizinkan mereka ikut bertempur. Mengikuti saran Perisistem, Anlin maju untuk menggantikan Xuan Yuancheng menghadapi Tian Siguo. Namun tiba-tiba Yang Lingling maju lebih dulu menyerang Anlin. Tian Siguo menyarankan Anlin untuk menyerah. Mengingat Tian Lingling adalah jenius yang terlahir sekali dalam 100 tahun. Anlin menghalau semua serangan yang diterjangkan Tian Lingling ke arahnya. Tian Siguo terkejut melihat Tian Lingling yang nampak kewalahan. Ia berniat membantu, tetapi ketika Anlin menggunakan jurus ilusi, Tian Siguo malah menangis. Yuan menghentikan serangan Anlin dan menyatakan bahwa jika dia mampu menahan serangan jiwanya, ia akan membolehkan mereka tinggal. Anlin menggunakan kekuatan ilahinya untuk menepis serangan Yuan dan mengejutkan semua orang. Dengan demikian, Yuan mengakui kekalahannya dan menerima mereka. Setelah berjalan melewati portal, Tian Lingling dan Anlin mendarat di medan perang keempat desa hantu. Tian Lingling menjelaskan mereka harus mencari tahu kondisi dan kekuatan musuh, sehingga yang lain dapat menyusun rencana. Ia memberitahu letak portal yang terhubung ke markas dan memperingatkan Anlin berhati-hati terhadap kabut penelan nyawa. Saat kabut mendekat, Tian Lingling mengirim informasi kepada markas dan mengajak Anlin kembali. Namun Anlin menghalau kabut tersebut dan memberitahu bahwa informasi yang disampaikan Tian Lingling ke markas tidak sesuai. Setelah memeriksa ke dalam kabut dan menggunakan jurus yang membuat musuh menangis, Anlin menjelaskan tentang tingkatan lawan yang akan mereka hadapi dan menyarankan Tian Lingling menunggu bala bantuan datang. Keduanya bersembunyi di balik batu dan saat mendengar cerita tentang hal yang dilakukan Anlin, Tian Lingling cukup takjub dengan kemampuannya. Anlin memberitahu dirinya adalah manusia biasa dan meminta Tian Lingling memberitahu kepada Tian Siguo agar berhenti menjodohkan mereka. Di markas Su Xiaolan dan Xuan Yuancheng meminta Tian Siguo mengirim mereka pergi untuk membantu Anlin. Namun Tian Siguo menolak dan mengatakan bahwa batasan kekuatan keduanya tidak akan mampu menghadapi musuh yang berada di tingkat menyerap spiritual. Saat Yuan meminta 2 orang ahli dari Gunung Longhu berangkat ke medan perang keempat, Su Xiaolan bersikeras untuk ikut. Su Xiaolan menjelaskan bahwa Anlin berada dalam bahaya. Memutuskan mempercayai Su Xiaolan, Xuan Yuancheng menyatakan bahwa mereka akan pergi dan akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Setelah keduanya memasuki portal, alarm kembali berbunyi.
memberitahu tentang laporan dari medan perang pertama dan kedua yang mendeteksi musuh misterius dengan batasan tak teridentifikasi. Tian Sigu menanyakan tentang laporan dari medan perang ketiga dan diberitahu bahwa mereka menerima sebuah foto sebelum kontak terputus. Saat melihat foto tersebut, Tian Sigu terkejut. Yuan meminta divisi informasi segera memberitahu aliansi langit bahwa klan sayap hitam telah menginvasi dunia fana. Ketika portal menuju medan perang ketiga telah dibuka, salah satu dari mereka berjalan memasukinya. Namun Tian Sigu menyadari sesuatu yang aneh dan saat menariknya keluar, wajah laki-laki itu telah terbakar. Klan sayap hitam menerobos masuk ke markas, menyerang semua orang dan berniat menjadikan mereka sebagai pengorbanan untuk ritualnya. Di medan perang keempat, Tian Lingling memperhatikan tangisan musuh yang masih belum berhenti dan mengajak Anlin menyerang. Namun Anlin menahannya, serta memberitahu bahwa bala bantuan telah datang. Su Xiaolan dan Xuan Yuancheng tiba di lokasi, bergabung dengan Anlin dan Tian Lingling. Anlin menanyakan bagaimana Su Xiaolan mengetahui bahwa dirinya berada dalam bahaya. Su Xiaolan berniat menceritakan tentang pembicaraannya dengan Ming Yuan. Tetapi alarm Tian Lingling berbunyi, memberitahu bahwa medan perang kedua membutuhkan bantuan. Anlin mencoba menghubungi markas pusat dan mendapati bahwa semua komunikasi telah terputus. Tian Lingling mendadak panik, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia meminta ketiganya untuk pergi, mengingat masalah yang terjadi di dunia fana tidak berhubungan dengan mereka. Namun ketiganya menolak dan memutuskan bertarung bersama Tian Lingling. Anlin menyadari musuh telah berhenti menangis. Saat ia mengintip, tiba-tiba saja musuh menerjang dan menangkapnya. Xuan Yuancheng melancarkan serangan dan berhasil mendapatkan Anlin kembali. Tian Lingling berniat membantu, tetapi dirinya terkena serangan. Su Xiaolan dan Xuan Yuancheng berusaha menahan musuh dan terus melancarkan serangan tanpa henti. Ketiganya terkejut saat sebuah portal muncul di belakang Anlin dan menghisapnya. Peri sistem menampar-nampar Anlin, menyuruhnya segera bangun. Ia mengingatkan tentang cincin yang diberikan Liu Qianhuan dan saat menggunakan kekuatan itu, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Xuan Yuancheng, Su Xiaolan, Tian Lingling bergabung dengan Liu Qianhuan dan Anlin berhadapan dengan raja kebenaran ketiga dari klan sayap hitam yang bernama Anye. Xuan Yuancheng menanyakan tujuan Anye datang ke dunia fana dan mengingatkan tentang konflik antar ras yang kemungkinan terjadi. Anlin menuntut Anye membebaskan para sandera yang ditangkapnya dan menyarankannya untuk menyerah. Sebuah portal tiba-tiba muncul dengan tangan Anlin yang menembus melalui portal, yang nyaris mencelakai Liu Qianhuan. Jika bunga yang tumbuh di kepala Anlin tidak menyelamatkannya, dengan kekuatannya, Anye memunculkan pedang dewa Sheng Xie yang memberitahu bahwa dirinya datang ke dunia fana untuk membunuh Anlin dengan 3 senjata dewa. Dan pedang tersebut adalah senjata pertama yang akan digunakannya. Saat Anye mengayunkan pedangnya, pedang milik Su Xiaolan dan Xuan Yuancheng bercahaya. Peri sistem memberitahu bahwa pedang Sheng Xie dapat merusak hukum yang ada dan menghancurkannya. Anye mengeluarkan senjata kedua, yaitu paku penembus dimensi, dan melesatkannya mengenai Anlin. Ia menusukkan pedang Sheng Xie sesaat Anlin dipindahkan ke depannya. Xuan Yuancheng, Su Xiaolan, Tian Lingling, dan Liu Qianhuan mencoba menyerang Anye. Namun, keempatnya dijatuhkan dan Su Xiaolan panik mengetahui roh pada senjatanya telah menghilang. Anye mengeluarkan papan pembunuh bintang surgawi yang merupakan senjata ketiga dan saat melemparkannya ke langit, ia memberitahu bahwa kekuatan senjata itu dapat menghancurkan sebuah bintang. Liu Qianhuan menuntut penjelasan dari Anye mengapa dia bersikeras membunuh Anlin. Anye memberitahu bahwa dewa memintanya untuk menghabisi dia yang bukan dari dunia tersebut. Sementara itu, sistem memunculkan pilihan untuk Anlin mendapatkan kekuatan tak terbatas dengan mengorbankan 1/5 umurnya. Anlin berniat menyetujui pilihan tersebut.
Tetapi sesosok peri muncul melarangnya mengambil pilihan itu. Di dunia lautan Qi, peri sistem memberitahu pedang Zheng Xie sedang memutus hubungan antara dirinya dan Anlin. Ia mengatakan bahwa mereka akan bersama-sama merasakan sakit yang luar biasa. Peri sistem mengatakan bahwa target dari penyerangan tersebut adalah dirinya. Ia meminta maaf karena telah melibatkan Anlin. Saat Anlin berniat mendekat, peri sistem melarangnya karena ia tidak ingin Anlin terperangkap ke dalam malapetaka. Peri itu mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari dunia lain yang telah kehilangan Anlin. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Tina dan menjelaskan bahwa dalam malapetaka surgawi di masa depan, mereka kehilangan semuanya termasuk Anlin. Dan untuk mencegah hal tersebut, Tina menggunakan seluruh kekuatannya untuk datang ke tempat itu dan menulis ulang takdir agar Anlin tetap hidup. Akhirnya dengan bantuan kekuatan terakhir Tina, Anlin menghancurkan mantra yang memperangkap mereka dan berhasil menghilangkan malapetaka. Yuan dan semua sandera juga sudah diselamatkan dan Anye telah ditangkap. Di Silonzhou, seseorang gadis yang merupakan putri dari ketua aliansi langit bernama Tian Yu sedang membuat lukisan bangau ketika pantulannya dengan wujud yang sedikit berbeda. Menyatakan keinginannya untuk menggambar lebih dulu. Keduanya membahas tentang keberadaan mereka di Silongzhou yang telah diasingkan selama 1000 tahun. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi. Tian Yu memberitahu bahwa kesempatan mereka untuk keluar dari Silongzhou telah tersegel di dalam kuasnya. Tian Yu mengungkapkan jika mereka menjadi dewa di suatu hari 1 tahun dari sekarang, mereka akan melakukan jasa tak ternilai yang bisa menghancurkan aliansi langit. Ia menghalau bayangannya pergi dan merenungkan bahwa hal tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyenangkan jiwa ibunya yang telah berada di surga. 1 tahun kemudian, di tanah Silongzhou yang terjadi peperangan besar antara ras siluman dengan ras manusia dan aliansi langit, di mana pemenang peperangan tersebut berhak menguasai tanah Silongzhou selama 1000 tahun. Sementara itu di atas langit, Raja Senfu menemui Raja Bintang Zenchi. Senfu memberitahu pada hari itu masa berlaku aliansi langit menguasai wilayah tanah Silongzhou telah berakhir. Dirinya yang merupakan dewa baru ras siluman ingin menantang aliansi langit untuk menuntaskan dendam ribuan tahun atas kematian gurunya yang telah dibunuh. Namun Zichen merasa tidak mengenali Senfu dan malah mengejeknya. Ia mengatakan bahwa peperangan antara dua ras sangat keras dan menyuruh Senfu kembali setelah dewasa. Senfu menyebutkan rumor yang beredar tentang klan sayap hitam yang telah mengeluarkan pedang Zheng Xie yang disegel Zichen di dunia fana. Ia bertanya-tanya bagaimana Anye dapat menyelinap masuk ke dunia fana. Zichen menerima sebuah laporan yang mengejutkan. Senfu menduga laporan tersebut berisi tentang klan sayap hitam, ras siluman, dan klan darah bersama-sama menyerap dunia manusia. Ia mengatakan jika Zichen mengakui kekalahannya dan menyerahkan Silongzhou, dirinya akan memberikan ampunan. Zichen menolak dan ketika keduanya saling menerjangkan serangan, sebuah ultimatum muncul dari Yu Tianyu meminta keduanya memberikan waktu untuk dirinya menyelesaikan lukisan. Zichen mengingatkan bahwa dia telah diasingkan, sehingga tidak diperbolehkan bergabung di dalam pertarungan. Namun Tian Yu tidak peduli dan memanggil awan malapetaka. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi dewa kelima aliansi langit dan menjadikan Silongzhou selamanya menjadi teritori ras manusia. Zichen menanyakan apa yang diinginkan Tian Yu. Gadis itu mengatakan ia ingin mereka menyambut kedatangannya kembali ke aliansi langit dan memberikan penghormatan tertinggi pada mendiang ibunya. Saat Tian Yu menggunakan kekuatan lukisan dewa tanpa perasaan, ia terjatuh pingsan. Senfu kemudian pergi dan mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Zichen di Xingzhou untuk menentukan pemenang peperangan tersebut. Di kamar asramanya, Anlin terbangun dan mendengar pesan suara yang ditinggalkan Liu Qianhuan yang mengajaknya bermain sebelum ke Silongzhou. Pengumuman tentang latihan musim panas terdengar, meminta para murid berkumpul di alun-alun Baiyu.
Mereka akan pergi selama 1 minggu ke Silongzhou dengan menaiki pedang terbang. Karena di sana mereka hanya akan mengamati dan tidak bertarung. Para murid diminta tidak membawa barang bawaan berlebihan. Anlin mengeluarkan semua harta yang dimilikinya dan berencana memberikan hadiah kepada Xuan Yuancheng dan yang lain. Ia ingin menunjukkan rasa pedulinya, mengingat pada misi di dunia fana mereka bertarung sehidup semati bersama-sama. Dabei melihat pakaian perempuan yang tergeletak dan terkejut mengetahui Anlin mengoleksi benda-benda seperti itu. Namun Anlin menjelaskan bahwa itu adalah pakaian sihir milik Anye yang dihadiahkan sekolah untuknya. Ia memutuskan memberikan pakaian sihir itu kepada Liu Qianhuan dan bergegas keluar. Namun sesampainya di tempat Liu Qianhuan, gadis itu malah menyuruh Anlin membawa pulang kembali pakaian itu. Ia mengingatkan kekuatan batasan Anlin yang masih rendah, sehingga lebih membutuhkan benda itu daripada dirinya. Anlin mengatakan dirinya tidak mungkin memakai pakaian wanita. Tetapi Liu Qianhuan mengingatkan kejadian saat Anlin menggunakan bandonya. Ia menyebut Anlin mesum karena laki-laki itu hanya ingin memakai sesuatu yang telah dipakainya. Anlin kesal karena Liu Qianhuan terus menggodanya. Saat ia berniat pergi, Liu Qianhuan mengatakan jika terjadi sesuatu di perjalanannya ke Silongzhou, Anlin bisa memanggilnya datang dengan menggunakan cincin yang pernah diberikannya. Anlin kemudian pergi menemui Su Xiaolan berniat memberikan pakaian sihir tersebut. Namun Su Xiaolan menolak dan menerima maksud baik dari Anlin. Ia menyuruhnya segera berkemas dan akan menunggunya di alun-alun. Setelah itu Anlin pergi ke rumah Xuan Yuancheng untuk memberikan pakaian sihir. Tetapi Xuan Yuancheng malah salah paham dan mengira dirinya lah yang ingin mengenakan pakaian tersebut. Di kamar asrama, Dabei melihat Anlin yang berdiri di depan cermin sambil memegang pakaian sihir. Anlin langsung panik dan menjelaskan bahwa dirinya tidak berkeinginan memakai pakaian tersebut. Akhirnya Anlin kembali menemui Su Xiaolan dan dengan mengikuti saran Su Qianyun untuk menunjukkan ketulusan, akhirnya gadis itu bersedia menerima pakaian sihir yang diberikannya. Saat mencoba pakaian tersebut, Su Xiaolan tiba-tiba saja memiliki sepasang sayap dan dapat terbang. Anlin terkejut dan senang mengetahui pakaian sihir itu membantu Su Xiaolan naik ke batasan menyerap spiritual. Keduanya kemudian diingatkan tentang perjalanan menuju Silongzhou dan Su Xiaolan bergegas terbang sambil membawa Anlin menyusul yang lain. Su Xiaolan kesulitan mengendalikan sayapnya sambil membawa Anlin. Sementara pedang yang membawa rombongan menuju Silongzhou telah terbang dan bergerak menuju angkasa. Su Xiaolan bertanya jika dirinya tidak berhasil mengejar yang lain, apakah mereka akan tertinggal di sekolah seni? Anlin mengatakan jika mereka tidak pergi, baik dirinya maupun Su Xiaolan akan gagal dalam kelas tersebut. Su Xiaolan tidak mempermasalahkan hal itu, mengingat mereka bisa melakukan praktik kerja langsung untuk mengganti nilai. Tidak lama kemudian setelah Wu Xiaolan menyerah mengejar pedang terbang, Wang Xuanzan tiba-tiba muncul. Wang Xuanzan membahas tentang kehebatan Anlin yang mampu mengalahkan Anye. Ia menawarkan bantuan mengirim keduanya menyusul yang lain dengan menggunakan kekuatan pukulan tombaknya. Sementara itu, di atas pedang terbang, Xuan Yuancheng melihat Su Xiaolan dan Anlin melesat ke arah mereka. Yue Ying teringat dengan pembicaraannya bersama dengan Ming Yuan dan mulai menghitung sampai 10 sebelum kecepatan pedang bertambah menjadi kecepatan dewa. Xuan Yuancheng mengajak para murid mengerahkan kekuatan masing-masing untuk membantu keduanya. Su Xiaolan menyerah, menyadari dirinya yang tidak mampu lagi mengejar pedang terbang. Anlin menggunakan jurus petir dan berhasil membawa Su Xiaolan mendarat di atas pedang. Yue Ying kemudian memberikan selamat kepada Su Xiaolan sebagai murid pertama yang berhasil mencapai batasan menyerap energi. Di tempat yang berbeda, Shen Fu melapor bahwa 3 raja siluman dan ratusan ribu pasukan serangga telah tiba. Ia meminta mereka menunggu perintahnya untuk mengepung Silongzhou dan membunuh semua praktisioner dari ras manusia. Di atas pedang terbang, Yue Ying menceritakan tentang sejarah Silongzhou dan relik bintang ungu yang dicari-cari oleh aliansi langit di tempat tersebut.
Anlin merasa Silongzhou sangat mirip dengan kota kuno yang ada di dunia fana. Yue Ying memberitahu tentang beberapa negara di dunia fana yang tidak percaya pada dewa, namun mereka bisa maju. Ia berharap para murid dapat belajar dari dunia fana. Weiji menyatakan bahwa perang 1000 tahun sudah tidak terelakkan lagi. Mereka harus memastikan ras manusia tetap berjaya. Perjalanan menuju Silongzhou terus berlanjut dan para murid diperbolehkan bernyanyi dan bersenang-senang sebelum tiba di lokasi. Sementara itu, Senfu yang merasakan kehadiran para praktisioner memerintahkan para pasukannya untuk bergerak. Di Silongzhou, Tang Yu menggunakan kuasnya dan mencoba berkonsentrasi untuk mengingat gambar yang pernah dilihatnya ketika malapetaka terjadi. Ia melihat sebuah tongkat yang menyimpan kekuatan yang tiada tara menekan seluruh Silongzhou. Perang besar-besaran pun terjadi dan segalanya terbakar. Tang Yu mengetahui saat ini Senfu sedang bersiap bertarung dengan Zichen di Sungai Yin. Ia bertanya-tanya bagaimana Senfu bisa muncul di Silongzhou dan merasa khawatir. Jika pada peperangan kali ini ras manusia akan kalah, dirinya dan yang lain menyarankan Tang Yu memberitahu aliansi langit, sehingga mereka bisa bersiap dan menambah jumlah pasukan. Namun Tang Yu ragu, aliansi langit akan mempercayai mereka. Ia kemudian melihat seorang wanita muncul pada penglihatannya dan mengetahui wanita itu adalah penjaga relik bintang ungu. Tang Yu mengungkapkan bahwa kuasnya adalah salah satu dari relik bintang ungu, dan ibu mereka berasal dari ras bintang tersebut. Mengetahui Senfu mengincar relik bintang ungu, Tang Yu mencoba melihat masa depan dan bertekad menemukan relik tersebut lebih dulu. Sementara itu, Senfu masih belum menemukan keberadaan relik bintang ungu. Ia melaporkan bahwa saat ini ras manusia dan siluman sudah mencari hingga ke sudut Silongzhou, tetapi masih belum bisa menemukan petunjuk apapun. Ia mencoba menyatukan batasan dewanya dengan tongkat pengendali ruang untuk berlatih batasan gabungan yang dapat membuatnya menyatu dengan Silongzhou. Di atas pedang terbang, Yue Ying memberitahu bahwa mereka akan segera tiba di Silongzhou dan akan melaksanakan kegiatan bertahan hidup selama 1 malam di alam liar. Ia membagi para murid menjadi 4 kelompok dan menunjuk Xuan Yuancheng, Su Qianyun, Su Xiaolan, serta Weiji sebagai pemimpin masing-masing tim. Andin terkejut saat dirinya ditunjuk sebagai kelompok sendiri, mengingat kemampuannya yang terlalu kuat. Yue Ying meminta para murid berkumpul di desa Dinggan besok pagi dan menyuruh mereka menentukan tim masing-masing. Ia kemudian memanggil Anlin dan menyuruhnya turun terlebih dulu. Tiba-tiba, seluruh wilayah Silongzhou disegel oleh Senfu. Yue Ying menciptakan perisai mencoba melindungi pedang terbang dan para murid. Ketika pedang hancur dan mereka mendarat, Yue Ying meminta semuanya mengaktifkan mantra pelindung untuk menghindari serangan. Namun satu persatu dari mereka mulai berjatuhan, diserang oleh serangga kuno yang dipanggil sebagai Senfu. Menolak menyerah, Yue Ying mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi mereka. Xuan Yuancheng mengeluarkan senjata dunia fana yang telah dipersiapkannya dan membagikannya kepada setiap murid. Sementara itu, Anlin berjuang menghadapi serangan Senfu yang ditebarkannya ke seluruh penjuru Silongzhou seorang diri. Dengan menggunakan seni cermin dewa, ia merasakan kekuatan yang memancar dari gunung Wangzang. Anlin menduga, di tempat itulah dirinya bisa menemukan teman dari aliansi langit. Di atas gunung, Tan Yu bersaudara telah berhasil menemukan orang yang bisa membuka relik bintang ungu. Namun, Senfu kemudian datang, meminta keduanya menyerahkan kunci tersebut. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Setelah menonton War God System ini cuy, ceritanya lumayan seru dan menghibur. Meski endingnya amat sangat menggantung, tetapi cukup oke lah buat dinikmati dan bikin penasaran dengan kelanjutannya. Tapi segini aja pembahasannya cuy, karena udah panjang banget. Cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sedari awal sampai akhir. Buat yang penasaran bagaimana kelanjutannya, pasti akan segera kita lanjutkan, kita bahas sampai tuntas. Pastinya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya. Oke lah,
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian biar kita lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua. See you in the next video and bye-bye.